Shalom saudara-saudara, kembali lagi dengan saya penginjil Risa Tresna dan hari ini kita akan membahas sesi yang terakhir, sesi ketiga dari doktrin Allah yang kita akan temanya tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas atau tanggung jawab manusia. Nah, itu masih terkait erat dengan pembahasan kita sebelumnya tentang providensia Allah, namun di sini akan lebih membahas kepada bagaimana kedaulatan Allah itu bekerja dalam kehendak bebas kita. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen itu suka kalau mendengar doktrin tentang providensia Allah. Karena itu meneduhkan hati kita, membuat kita kuat. Waktu dalam penderitaan kita tahu Allah kita pelihara, Allah terlibat dalam segala sesuatu. Dan Allah sedang mengerjakan kebaikan di dalam hidup kita lewat penderitaan tersebut. Namun tidak semua suka waktu bicara tentang kedaulatan Allah atas kehendak bebas manusia. Padahal logikanya sangat sederhana. Bagaimana mungkin Allah dapat mengatur semua jalan hidup ini, seluruh dunia hidup kita, sesuai dengan rencana Allah seperti yang kita belajar dari providensia Allah itu. Bagaimana mungkin Allah dapat atur itu berjalan tepat sesuai kehendaknya kalau Dia tidak berkuasa atas kehendak bebas kita. Waktu saya mengatakan Allah berdaulat atas kehendak bebas manusia, atas kehendak bebas kita, itu sama sekali saya tidak mengatakan bahwa Allah melanggar kehendak bebas kita. Dalam satu misteri, kedua hal ini tidak akan terjadi. Allah berdaulat, tapi Allah tidak melanggar kehendak bebas kita. Allah tidak menyetir free will kita. Dan waktu saya mengatakan Allah berdaulat atas kehendak bebas, itu sama sekali saya tidak mengatakan berarti kita tidak memiliki tanggung jawab apapun. Allah berdaulat, itu tidak meniadakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Termasuk tanggung jawab kita terhadap segala keputusan kita, walaupun Dia berdaulat atasnya. Nah, dua kebenaran ini ada di dalam Alkitab. Saudara suka, tidak suka, itulah yang terlihat dalam Alkitab. Keduanya berjalan bersamaan, tidak saling bertabrakan. Tapi harus ada. Tidak boleh berat sebelah. Kisah-kisahnya ada begitu banyak, bisa kita lihat di dalam Alkitab. Kita tidak ada waktu untuk bahas satu persatu kisah-kisah itu. Namun mungkin nanti kalau dalam kelas tatap muka kita bisa bicarakan kisah-kisah itu. Satu demi satu. Hari ini hanya secara singkat. Kita akan lihat juga bukan secara filosofis bagaimana kita melihat, tapi secara praktis dengan logika yang sederhana bahwa kebenaran ini adalah benar, alkitabiah, bahwa Allah berdaulat atas keputusan kita, namun kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri. Nah, saya akan mulai dari definisi dahulu. Apa arti berdaulat atau dalam bahasa Inggrisnya sovereign? Apa artinya? Nah, di sini ada definisi yang saya dapat. Berdaulat atau sovereign artinya superior, terbesar, tertinggi dalam kuasa dan otoritas, yang memerintah, independen dari segala yang lain. Ini ayat bukan berdiri sendiri, ada begitu banyak ayat dalam Alkitab yang menjadi dasar dari kalimat ini. Seperti yang tertulis di layar. Demikian, ayat-ayat Alkitabnya saudara bisa baca, itu ayat-ayat yang mendasari pengertian berdaulat ini. Nah, dari ayat-ayat itu, saudara-saudara sekalian, waktu saya mengatakan Allah berdaulat, maka itu berarti, yang pertama, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah tidak perlu bertanggung jawab terhadap siapapun. Karena Allah paling tinggi. Jadi Allah tidak perlu punya tanggung jawab pada siapapun. Itu yang pertama, arti Allah berdaulat. Dia paling tinggi. Dia tidak perlu tanggung jawab kepada saudara, kepada saya. Yang kedua, mengatakan Allah berdaulat. Sebaliknya, kalau Allah tidak perlu bertanggung jawab terhadap siapapun dan terhadap apapun, sebaliknya maka segala sesuatu, manusia, alam semesta, alam roh, malaikat, iblis, setan, dan para pengikutnya semua, itu semua harus tunduk di bawah pemerintahan Allah dan bertanggung jawab kepada Allah. Itu artinya Allah berdaulat. Sebagai otoritas tertinggi adalah Allah, selain tentu pemerintah sebagai wakil Allah di dalam dunia ini. Maka kita manusia, waktu kita tahu Allah berdaulat, tidak ada yang lebih tinggi dari Dia, maka kita sebagai ciptaan, kita harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Allah.
Itu pengertian kedua dari Allah berdaulat. Dan yang ketiga, apa artinya mengatakan Allah berdaulat? Artinya, Allah bukan hanya bebas melakukan apapun yang dia kehendaki, tapi dia juga berkuasa penuh untuk menggenapinya. Allah hanya bebas, tapi Allah tidak mampu menggenapinya, maka dia bukan Allah. Tapi dia Allah, maka dia bebas melakukan apa yang dia mau dan dia sanggup melakukannya. Nah, dari definisi tersebut, saudara-saudara kalian, artinya kedaulatan Allah itu mencakup 3 hal. Yang pertama, kedaulatan Allah mencakup alam semesta. Ada begitu banyak ayatnya, saya tidak akan kembali, saya tidak akan bacakan, tapi tertulis di situ ayat-ayatnya apa saja. Jadi Allah berdaulat atas alam. Alam yang mana? Dua-duanya, alam yang makro, yang super makro, alam semesta yang begitu luas. Musim-musim dalam dunia ini ada musim panas, musim dingin, segala macam musim, semua berjalan dengan sangat teratur. Mengapa? Karena ada tangan Allah yang mengatur semua itu. Karena ada kedaulatan Allah atasnya. Allah kita lah bekerja yang secara teratur. Allah kita bukan bekerja dengan tidak teratur. Dari mulai penciptaan dunia ini, semua diciptakan dengan teratur. Coba bayangkan, apa jadinya alam ini kalau Allah tidak berdaulat atasnya? Maka kuasa jahat itu iblis akan pakai semua itu untuk menghancurkan hidup manusia. Itu sudah pasti. Jadi Allah berdaulat atas alam yang makro, sehingga dia bisa mengatur semua. Tapi bukan hanya yang makro, Allah juga berdaulat atas alam yang mikro, yang kecil, super mikro, yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Virus, bakteri, semua kita tidak bisa lihat. Tapi itu semua ada dalam kedaulatan. Dan coba saudara bayangkan, kalau Allah tidak berdaulat atas itu semua yang kecil-kecil itu, bagaimana kita bisa mengontrolnya? Waktu kita makan sesuatu, dari mana kita tahu ini ada virus atau bakterinya? Bagaimana kita tahu? Dan virus COVID-19 ini yang saat ini sedang kita alami. Saudara bisa bayangkan, kalau Allah tidak berdaulat, tapi iblis yang berkuasa atas virus ini, apa yang akan terjadi? Pasti dia akan tulahi seluruh umat manusia di dunia. Karena memang itu natur iblis, dia mau menghancurkan dan membunuh manusia. Tapi kita bersyukur, Allah berdaulat atasnya, sehingga virus ini pun dibatasi Allah. Seperti kalau kita lihat dalam kisah hidup Ayub, iblis sebelum dia menghancurkan Ayub, harus minta izin dulu daripada Allah. Sampai terakhir iblis bilang, saya mau membuat Ayub itu sakit. Allah bilang, boleh, tapi nyawanya jangan kau sentuh. Semua dalam kehendak kedaulatan Allah. Allah berdaulat atas alam. Yang kedua, kedaulatan Allah mencakup apa? Sejarah umat manusia. Kita juga tidak mungkin bahas, tapi kisah dalam Alkitab ada begitu banyak, dalam perjanjian lama khususnya. Atau kisah-kisah peradaban hidup kita. Dari zaman purba, zaman batu, sampai zaman modern, sampai saat ini. Saudara pikir siapa yang mengatur semua sampai bisa berjalan saat ini? Tangan Allah yang berdaulat. Dan kalau saudara pikirkan, coba bayangkan. Kalau Allah tidak berdaulat atas semua ini, kita ingat sejarah kehidupan, peperangan yang pernah terjadi, wabah penyakit, kejahatan manusia, pembantaian, pembunuhan massal, dan seterusnya ada begitu banyak kejahatan yang pernah terjadi dalam hidup ini. Saudara bisa bayangkan, kalau Allah tidak berdaulat di atas semuanya itu, apa yang akan terjadi? Iblis, dia akan pakai kejahatan manusia itu akibat dosa untuk menghancurkan kehidupan seluruh umat manusia. Dan kita hari ini tidak ada seperti saat ini kita ada. Tapi Allah dalam kedaulatannya, dia membatasi, dia menahan, sehingga laju penghancuran akibat dosa itu tidak akan melewati batas yang Allah telah tetapkan. Itu artinya Allah yang berdaulat. Lalu, terkait yang ketiga, Allah berdaulat atas alam. Kedua, Allah yang mengatur sejarah umat manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa wilayah kedaulatan Allah? Kehidupan individu setiap manusia. Coba bisa saudara pikirkan bagaimana mungkin Allah bisa mengatur kehidupan sejarah manusia kalau ia tidak dapat mengendalikan hidup saudara dan saya. Tidak mungkin. Allah harus dapat mengendalikan nomor satu hidup tiap individu. Baru dia dapat kendalikan seluruh kehidupan umat manusia. Ayat-ayatnya tertulis, ada begitu banyak ayat-ayat
terkait hal ini bahwa Allah mengendalikan hidup setiap umat manusia. Kisah Alkitab juga begitu banyak kalau saudara lihat. Mulai dari kisah Yusuf. Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, namun Ruben muncul, Ruben bilang, jangan bunuh dia. Dan saudara pikir, mengapa semua saudara Yusuf mau mengikuti kata-kata Ruben? Karena Allah mengendalikan. Allah punya rencana dalam hidup Yusuf. Yusuf tidak boleh dibunuh saat itu. Walaupun para saudaranya sudah mau membunuh, tidak bisa. Mereka mendengar apa yang dikatakan Ruben. Itu bukan kebetulan, tapi Allah kendalikan semua. Atau semuanya silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Itu terjadi persis seperti nubuatan. Saudara bisa baca di dalam kitab Injil. Semua silsilahnya jelas itu seperti yang terjadi. Bahkan sampai peristiwa kematian Yesus, bahwa tidak ada satupun tulangnya Yesus yang dipatahkan. Itu mengapa bisa terjadi? Sudah hampir dipatahkan oleh tentara Romawi. Tapi dalam kedaulatan Allah, dia tidak jadi. Kehendaknya tidak akan bisa menggagalkan nubuatan itu. Bahwa Tuhan Yesus mati tapi tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan manusia. Nah, bagaimana mungkin Allah bisa lakukan itu kalau dia tidak berdaulat atas setiap keputusan kehendak kita? Faktor-faktor di luar kita, hidup kita, saudara. Menurut saudara, kalau saat ini wabah seperti ini, apa yang menjadi faktor kita terpapar atau tidak? Apakah karena penjagaan diri kita? Seberapa baik kita bisa menjaga, kita tidak pernah tahu. Makanan, semua segala hal bisa menjadi alat virus itu tertular. Tapi menurut saya faktor utama seseorang bisa terpapar atau tidak terpapar itu karena kedaulatan Allah. Dalam kedaulatan Allah, kalau Allah izinkan seseorang, seberapa baik pun dia menjaga hidupnya, maka dia akan terpapar. Tapi kalau tidak terpapar, itu karena memang Allah tidak mengizinkan virus itu ada dalam hidup. Tentu mengatakan begini, saya tidak mengatakan kita kalau gitu tidak perlu sungguh-sungguh, tidak perlu bertanggung jawab, jaga diri baik-baik. Itu salah, itu bukan iman. Tapi engkau sedang mencobai Tuhan namanya, itu tidak boleh kita lakukan. Tetap kita harus sungguh-sungguh menjaga diri sebaik-baiknya, ikuti aturan pemerintah. Jaga jarak segala macam kita harus lakukan. Tapi nomor satu kita tahu bahwa kedaulatan Allah yang menentukan. Semuanya itu. Atau bagaimana dengan kelahiran kita? Apakah saudara pikir saudara lahir itu secara kebetulan, tanpa sengaja? Kita yang meyakini, seperti providensial yang kita belajar bahwa Allah miliki rencana dalam setiap individu, maka kita harus yakini. Waktu saya lahir, itu bukan kebetulan, tapi ada rencana Allah. Dan untuk menggenapi rencana Allah atas hidup saya tersebut, Allah bukan hanya mengatur siapa papa mama saya, siapa papa mama saudara. Allah atur siapa oma opa kita, buyut kita sampai atasnya semua Allah atur. Sehingga kita lahir sesuai dengan rencana Allah. Itu harus kita pegang. Kedaulatan Allah mencakup hal seperti itu. Kalau kita percaya bahwa kelahiran kita itu bukan kebetulan, tanpa maksud, tapi ada rencana Allah, maka kita harus meyakini Allah atur semuanya itu. Nah, dari situ saudara-saudara sekalian menjadi satu pertanyaan dan masalah di sini. Kalau begitu, kalau Allah berdaulat atas keputusan kita, kehendak bebas kita, lalu kenapa kita harus bertanggung jawab atas setiap keputusan kita? Mengapa kita tidak bisa menyalahkan Allah saja? Toh semua itu terjadi dalam kedaulatan kehendak. Kita tidak akan mungkin bahas ini dengan tuntas. Tapi ada ayat-ayat yang saudara bisa baca, seperti yang tertera itu, saudara bisa baca ayat-ayat itu di mana dengan jelas kedua kebenaran ini berjalan bersama-sama. Ada kedaulatan Allah atas kehendak bebas manusia, tapi tetap kehendak bebas manusia, keputusan manusia tersebut itu menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak bisa salahkan Allah. Ayat-ayatnya ada, kita tidak akan bahas. Tapi keduanya sangat jelas. Nah, dari hal ini saudara-saudara, hanya ada dua kemungkinan respons kita terhadap kedaulatan Allah. Respons yang salah dan respons yang benar. Saya mau sampaikan respon yang salah terhadap kedaulatan Allah. Kalau saudara pikir, ada tiga paling tidak yang saya mau coba sampaikan. Pertama, respon yang salah terhadap kedaulatan Allah yang kita sudah belajar. Kalau saudara pikir, karena Allah berdaulat, sudah menetapkan, karena itu saudara tidak perlu lagi sungguh-sungguh berdoa.
memohon kepada Tuhan karena toh semua sudah Allah tetapkan, demikian terjadi, saudara salah meresponi kedaulatan. Ataupun kedua, saudara pikir karena Allah sudah berdaulat memutuskan segala sesuatu, saya tidak perlu sungguh-sungguh bertanggung jawab lagi atas setiap keputusan dan tindakan saya dalam hidup ini. Dalam seluruh aspek, saya tidak perlu buat perencanaan untuk masa depan saya. Kalau saudara pikir demikian, berarti saudara salah memahami kedaulatan Allah. Atau yang ketiga, kalau saudara pikir karena Allah berdaulat menetapkan setiap keputusan manusia terjadi sesuai kehendaknya, lalu saudara berpikir saya tidak perlu sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang Allah telah anugerahkan ini, karena toh ujung-ujungnya saya pasti selamat, maka saudara sudah salah merespon kedaulatan Allah. Tentang hal ketiga ini kita akan bahas nanti di doktrin keselamatan. Mengapa ini salah? Namun dari tiga tadi, mengapa itu salah, intinya adalah satu. Jawabannya. Salah, mengapa? Karena kedaulatan Allah atas keputusan dan kehendak kita itu sama sekali tidak meniadakan tanggung jawab kita atas keputusan tersebut. Tetap harus jadi tanggung jawab kita. Walaupun Allah berdaulat atasnya. Misteri, tapi itu kebenaran. Kita tidak akan memahami dengan tuntas. Lalu respons yang benar seperti apa? Tiga juga saya mau bagikan. Respons yang benar terhadap kedaulatan Allah. Pertama, karena saya tahu adalah Allah, ada Allah yang berdaulat. Pertama, saya harus tunduk, mentaati dia, melayani dia. Karena dia adalah yang berdaulat. Saya harus bertanggung jawab kepada dia. Yang kedua, respon yang benar terhadap kedaulatan Allah. Saya harus melakukan tanggung jawab saya, bagian saya, dengan sebaik-baiknya, yang sepenuh-penuhnya. Saya tidak bisa menyalahkan Allah. Kalau saya membuat keputusan yang salah, saya tidak boleh menyalahkan Allah. Itu keputusan saya sendiri. Walaupun ada dalam kedaulatan Allah. Dan yang ketiga, respons yang benar terhadap kedaulatan Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita sadari itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu tidak terjadi tanpa alasan. Ada dalam wilayah kendali Allah, namun keputusan saya itu tetap tanggung jawab saya sepenuhnya. Artinya, kalau saudara berhasil atau saudara gagal, itu ada dalam kedaulatan Allah. Tapi saudara harus bertanggung jawab sendiri. Artinya juga kalau saudara hidupnya ada berkat atau saudara ada masalah, itu semua dalam kedaulatan Allah. Tapi tetap saudara harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan saudara. Atau yang ketiga, ini juga berarti kalau saudara selamat atau tidak selamat, itu ada dalam kedaulatan Allah, tapi keputusan saudara itu tanggung jawab saudara. Lengkapnya kita akan bahas nanti di dalam doktrin keselamatan. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya yang pertama adalah, dari kita belajar secara singkat tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, tanggung jawab manusia, kesimpulannya pertama, tidak ada pertentangan antara dua kebenaran ini. Walaupun kita tidak mengerti dengan tuntas, Ulangan 29 ayat 29 katakan hal-hal yang misteri bagi Allah, yang disingkapkan bagi kita. Tapi kebenarannya harus kita terima, tidak ada pertentangan. Kedaulatan Allah atas kehendak kita sama sekali tidak melanggar kehendak bebas kita. Ini kita harus yakini. Yang pertama, kedaulatan Allah atas kehendak bebas kita itu tidak melanggar kehendak bebas kita. Kita bukan seperti robot. Saudara bisa bayangkan kalau kita seperti robot, yang saudara pikir, bagaimana mungkin Kristus mau mati di atas kayu salib bagi robot seperti kita? Tidak mungkin. Kita tetap manusia yang memiliki kehendak bebas, sehingga Kristus harus mati di atas kayu salib untuk kita. Kalau kita robot, dia tidak perlu mati di atas kayu salib. Yang kedua, kesimpulan kedua, berarti tanpa kedaulatan Allah, maka tidak ada pertanggungjawaban manusia. Tidak ada standar. Karena Allah berdaulat, artinya ada penghakiman terakhir. Semua umat manusia di bumi ini harus bertanggung jawab kepada Allah sebagai otoritas tertinggi. Itu yang ketiga. Allah berdaulat, Allah tidak perlu bertanggung jawab terhadap siapapun, tapi semua umat harus bertanggung jawab kepada Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, kedaulatan Allah atas kehendak bebas manusia membuat kemuliaan kita bukan pada apa yang kita lakukan, tapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Jadi kedaulatan Allah
itu membuat kita makin rendah hati. Kita makin rendah hati di hadapan Allah, itu sekaligus menghancurkan kesombongan kita. Kalau kita merasa diri kita hebat, karena kita sadar semua itu boleh terjadi karena kedaulatan Allah atas hidup kita, bukan karena hebat pintar kita. Saya akan bacakan satu kutipan yang terkenal sebagai penutup dari pembahasan ini, dari Abraham Kuyper. Satu kutipan yang begitu terkenal, Abraham Kuyper, dikatakan demikian: tidak ada satu inci pun dalam alam semesta dan keberadaan kita sebagai manusia yang atasnya Kristus, yang berdaulat atas segalanya, tidak dapat berkata, itu milikku. Ya, semua kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada satu pun, sedikit pun, satu inci pun dalam wilayah hidup kita yang kita tidak bisa berkata, itu bukan milik Kristus. Semua milik Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita bisa menundukkan diri kita di bawah kedaulatan Allah atas hidup kita, membuat semakin rendah hati, semakin meninggikan Dia. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan sampai bertemu di sesi doktrinal selanjutnya, di mana kita akan membahas doktrin keselamatan. Tuhan memberkati.